Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami akan membahas mengenai materi larutan penyangga. Disimak videonya ya. Nah, untuk memahami konsep larutan penyangga, mari kita perhatikan animasi pada percobaan berikut ini. Terdapat larutan A dengan pH awal 5 yang kita masukkan ke dalam 3 tabung reaksi sebanyak 20 mili. Selanjutnya, pada ketiga tabung reaksi tersebut ditambahkan 3 larutan yang berbeda. Nah, tabung reaksi yang pertama ditambahkan 5 mili larutan asam. Setelah larutan asam dan larutan A tercampur merata, terjadi perubahan pH menjadi 4,99. Selanjutnya, pada tabung reaksi yang kedua, larutan A ditambahkan dengan larutan basa sebanyak 5 mili, maka terjadi perubahan pH menjadi 5,01. Selanjutnya, pada tabung reaksi yang ketiga, larutan A ditambahkan air sebanyak 5 mili, maka setelah terjadi penambahan air, pH larutan akan tetap, yaitu 5. Berikutnya, kita lakukan percobaan larutan B yang sama halnya dengan larutan A pada sebelumnya. Larutan B kita masukkan ke dalam 3 tabung reaksi dengan pH awal larutan adalah 8. Pada percobaan pertama, larutan B ditambahkan dengan sedikit asam dan terjadi perubahan pH menjadi 7,98. Selanjutnya, pada tabung reaksi yang kedua, larutan B ditambahkan sedikit basa dan terjadi perubahan pH menjadi 8,01. Kemudian pada tabung reaksi yang ketiga, ditambahkan air dan pH larutan yang B ini tetap, yaitu 8. Nah, dari dua percobaan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa adanya penambahan sedikit asam atau sedikit basa atau air pada larutan A dan B hanya mengubah sedikit pH larutan dengan nilai yang tidak signifikan. Artinya, pH larutan bisa dikatakan tetap atau konstan. Kondisi larutan inilah yang disebut dengan larutan penyangga atau yang dikatakan dengan buffer. Jadi, larutan penyangga ini merupakan larutan yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan kestabilan pH, konsentrasi ion hidrogennya ketika ditambahkan sedikit asam ataupun basa atau pengenceran ke dalam larutan tersebut. Sifat-sifat dari larutan penyangga yang pertama, mampu untuk menjaga pH larutan dalam kisaran tertentu. Nah, ketika asam atau basa ditambahkan ke dalam suatu larutan penyangga, larutan tersebut hanya mengalami perubahan pH yang relatif kecil. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya keseimbangan antara asam dan basa dalam larutan penyangga. Yang kedua, larutan penyangga ini mampu menyerap ion hidrogen atau ion hidroksida. Dalam larutan penyangga, asam dan basa konjugatnya ini dapat menyerap ion hidrogen H+ atau ion hidroksida OH-. Nah, untuk mempertahankan keseimbangan pH-nya. Nah, jika larutan penyangganya ini mengandung asam lemah, maka basa konjugatnya ini dapat menyerap ion hidrogen. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika larutan penyangganya mengandung basa lemah, asam konjugatnya ini dapat menyerap ion hidroksida. Yang ketiga, peka terhadap perubahan konsentrasi. Larutan penyangga cenderung lebih tahan terhadap perubahan pH jika dibandingkan dengan larutan non-penyangga. Namun, larutan penyangga tetap dapat mengalami perubahan pH jika terjadi perubahan konsentrasi asam atau basa dalam larutannya. Oleh karena itu, perubahan konsentrasi harus diperhatikan dengan baik untuk menjaga stabilitas pH larutan penyangganya. Yang keempat, memiliki kapasitas penyangga. Larutan penyangga memiliki kapasitas untuk menahan perubahan pH yang signifikan ketika ditambahkan asam atau basa. Nah, hal ini terjadi karena adanya pasangan asam basa konjugat yang dapat menerima atau melepaskan ion hidrogen H+ untuk menjaga pH agar tetap stabil. Selanjutnya, kita akan melihat komponen penyusun dari larutan penyangga. Larutan penyangga terdiri dari dua jenis larutan penyangga, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Pada larutan penyangga asam, komponennya dapat kita amati pada reaksi berikut ini. Nah, larutan CH3COOH dapat dicampur dengan larutan garam CH3COONA. CH3COOH merupakan asam lemah, dan CH3COO- adalah basa konjugasinya. Jadi, pada larutan penyangga asam, komponen larutan penyangganya terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi. Pada larutan basa kebalikannya, misalnya pada reaksi berikut, NH3 direaksikan dengan larutan garam NH4Cl. NH3 merupakan basa lemah, dan NH4+ adalah asam konjugasinya. Jadi, pada larutan penyangga, basa komponen larutan penyangga terdiri dari basa lemah dan asam konjugasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aplikasi atau penerapan larutan penyangga di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menyeimbangkan kebutuhan pH dari suatu produk kosmetik. Kulit manusia memiliki pH yang seimbang, yaitu sekitar 4,5 hingga 5,5. Produk kosmetik yang memiliki pH yang sesuai dengan kulit membantu menjaga keseimbangan asam basa pada kulit.
Larutan penyangga dalam produk kosmetik dapat membantu menjaga pH yang tepat untuk mencegah kekeringan ataupun kelembapan yang berlebihan pada kulit. Selanjutnya, larutan penyangga ini membantu menghilangkan iritan. Nah, jika mata terpapar bahan kimia atau benda asing, bisa terjadi iritasi atau sensasi yang terbakar. Nah, larutan penyangga dalam obat tetes mata ini dapat membantu menghilangkan atau meredakan iritasi tersebut. Nah, hal ini karena larutan penyangga ini dapat membantu mengencerkan bahan iritan dan mempercepat proses pengeluarannya dari mata. Larutan penyangga ini digunakan sebagai pengontrol pH pada air liur. Larutan penyangga dengan sifat basa dapat membantu mengurangi keasaman di dalam mulut. Nah, ketika mulut ini terlalu asam, ini dapat merusak enamel gigi dan menyebabkan erosi pada gigi. Nah, larutan penyangga dapat membantu menetralisir kelebihan asam dan mencegah kerusakan pada gigi. Tubuh manusia ini kan memiliki sistem penyangga internal yang bertugas menjaga keseimbangan pH darah. Salah satu sistem penyangga utama dalam tubuh adalah pasangan bikarbonat dan karbon dioksida dalam darah. Ketika pH darah ini berubah, sistem penyangga ini dapat berperan dalam mengompensasi perubahan tersebut. Larutan penyangga eksternal dapat digunakan untuk membantu mengatur pH darah saat sistem penyangga di internal ini tidak dapat lagi terjaga. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai konsep dari larutan penyangga, sifat dari larutan penyangga, komponen penyusun larutan penyangga, dan aplikasi larutan penyangga di dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Tasya Muanda. Perkenalkan, saya Tasya Muanda dengan NIM 2205113750. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu mengenai prinsip kerja dari larutan penyangga. Nah, pada prinsipnya, larutan penyangga bekerja dengan menjaga keseimbangan antara reaksi asam basa dalam larutan. Dengan adanya pasangan asam basa yang seimbang, larutan penyangga dapat menerima ion H+ atau OH- tambahan tanpa menyebabkan perubahan pH yang signifikan. Contohnya di sini yaitu komponen asam CH3COOH atau asam asetat dan komponen basanya CH3COONA atau natrium asetat. Nah, ketika HCl ini ditambahkan ke dalam larutan penyangga yang mengandung natrium asetat, ion hidrogen H+ dari HCl akan bereaksi dengan ion asetat dari natrium asetat yang kemudian membentuk asam asetat dan menjaga pH tetap stabil, yang mana persamaan reaksinya yaitu CH3COONA ditambah HCl menghasilkan CH3COOH tambah NaCl. Dan ketika asam asetat bereaksi dengan NaOH akan membentuk natrium asetat dan air. Dengan persamaan reaksinya, CH3COOH tambah NaOH akan menghasilkan CH3COONA dan H2O. Dalam larutan penyangga, ketika asam asetat dan natrium asetat hadir dalam konsentrasi yang cukup, mereka akan membentuk pasangan asam basa konjugasi yang seimbang seperti yang terlihat pada persamaan reaksinya. Selanjutnya, cara pembuatan larutan penyangga. Cara pembuatannya terdiri dari dua metode, yaitu yang pertama dengan metode langsung. Metode ini melibatkan penggunaan asam dan basa dengan konsentrasi yang tepat untuk langsung membentuk pasangan asam basa konjugasi yang diinginkan. Misalnya, untuk membuat larutan penyangga asam, kita dapat menambahkan asam asetat ke dalam air, kemudian langsung menambahkan padatan natrium asetatnya. Nah, bagaimana jika natrium asetatnya tadi tidak ada? Di sini kita bisa membuat larutan penyangga dengan cara yang kedua, yaitu dengan metode tidak langsung. Pada metode tidak langsung ini, asam lemah akan ditambahkan dengan basa kuat, yang mana contohnya di sini yaitu asam lemahnya CH3COOH dan basa kuatnya adalah NaOH. Dan syaratnya di sini adalah jumlah dari asam lemahnya tadi harus lebih besar daripada basa kuatnya. Di sini contohnya ada sebanyak 100 ml asam asetat dan 40 ml NaOH. Asam asetat dan natrium hidroksida tadi akan bereaksi dan menghasilkan natrium asetat dan air.
Nah, dari reaksi tadi, kita akan melihat bahwa natrium asetatnya muncul sebagai produk dari reaksi asam asetat dan natrium hidroksida tadi. Dari syaratnya tadi, yaitu jumlah NaOH-nya lebih sedikit dari asam asetatnya. Nah, dari syarat awalnya tadi, kenapa CH3COOH-nya harus lebih banyak dari NaOH-nya? Jawabannya yaitu agar terbentuk larutan penyangganya tadi, di mana basa kuatnya tadi harus habis sehingga yang tersisa adalah asam lemah dan garamnya atau basa konjugasinya. Hal ini bisa kita lihat menggunakan MRS, di mana di sini mula-mulanya kita dapati dari CH3COOH adalah 10 mmol dan NaOH sebanyak 4 mmol. Pada kondisi awal, natrium asetatnya belum ada. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, NaOH akan habis bereaksi. Maka di sini CH3COOH dan NaOH yang bereaksi adalah sebanyak 4 mmol dan begitu juga dengan CH3COONA yang terbentuk adalah sebanyak 4 mmol. Sehingga setelah bereaksi didapati sisa CH3COOH sebanyak 6 mmol dan CH3COONA sebanyak 4 mmol. Dapat dilihat dari yang terbentuk adalah larutan asam lemah dan basa konjugasinya, sehingga larutan yang terbentuk adalah berupa larutan penyangga. Selanjutnya kita akan menentukan bagaimana cara untuk mencari konsentrasi H+ dari larutan penyangga asam. Nah, di awal kita sudah tahu bahwa bentuk reaksi dari larutan penyangga asam ialah asam lemah tambah garam atau basa konjugasi. Nah, di mana jika larutan asam lemah HX dicampur dengan larutan garam MXN mengandung basa konjugasi X- dalam campuran tersebut, akan terjadi ionisasi sebagian dari HX dan penguraian sempurna MSN menjadi ion-ionnya seperti persamaan reaksi HX menghasilkan H+ ditambah X-. Nah, untuk mengetahui konsentrasi ion H+ dalam larutan penyangga asam dapat ditentukan dengan persamaan konsentrasi H+ sama dengan Ka atau konstanta asam dikali Hx per X-. Kemudian atau konsentrasi H+ tadi sama dengan Ka dikali konsentrasi A per N dikali konsentrasi garam, atau bisa juga konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per N dikali mol garam. Dan untuk menentukan pH-nya yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, untuk menentukan konsentrasi ion OH- dalam larutan penyangga basa itu sama dengan larutan penyangga asam tadi, namun di sini bedanya basanya yang lemah dan garamnya adalah berbentuk asam konjugasi. Selanjutnya, agar kita mengerti penggunaan rumus untuk mencari konsentrasi H+ dan OH- di atas, di sini terdapat contoh soal pasangan larutan yang merupakan campuran asam lemah dengan asam kuat. Di sini kita diminta untuk menentukan pH campuran larutan tersebut. Nah, untuk menjawab soal ini, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai mol masing-masing reaksinya. Nah, untuk menjawab soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai mol masing-masing reaksi dengan menggunakan rumus molaritas kali volume. Kemudian kita tulis persamaan reaksi campuran asam dan basa tersebut dalam keadaan setara. Dan kita hitung jumlah mol mula-mula pada campuran larutannya. Di sini mula-mula CH3COOH adalah 50 ml dikali 0,2 molar sama dengan 10 mmol, sedangkan mol mula-mula NaOH adalah 50 ml kali 0,1 molar sama dengan 5 ml. Dan untuk menentukan jumlah mol yang bereaksi, kita memilih nilai mol mula-mula reaktan yang paling kecil karena reaktan tersebut akan habis bereaksi, yaitu NaOH.
Maka jumlah mol CH3COOH yang bereaksi dapat kita hitung dengan cara koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol yang diketahui. Dengan koefisien ditanya adalah CH3COOH sama dengan 1 dan koefisien yang diketahui sebagai reaksi pembatas adalah NaOH yang nilainya juga 1. Jadi mol bereaksi CH3COOH adalah 1/1 dikali 5 milimol yang sama dengan 5 milimol. Selanjutnya kita mencari konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol CH3COOH per N dikali mol CH3COONA. Kemudian kita masukkan nilainya 1/1 sehingga konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 5. Artinya pH-nya adalah min log dari 10 pangkat min 5, yaitu pH-nya sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah B.